Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Salam jumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Ya, sekarang kita masuk dalam pelajaran kelima. Kisah Kain dan Habel. Berikut tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mampu menyebutkan persembahan Kain dan Habel kepada Tuhan. Kemudian, mampu meneladan sikap Habel dalam hal berbagi. Selanjutnya, mampu menghindari sikap iri hati. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarilah kami agar dapat menjauhkan diri dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, iri hati adalah sikap yang merugikan diri sendiri. Kemudian iri hati juga dapat merugikan orang lain. Akibat iri hati, kita dimarahi orang tua di rumah atau guru di sekolah dan membuat kita jadi berdosa. Lalu, sikap iri hati, sifat iri hati adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi anak-anak semuanya jangan sampai melakukan tindakan iri hati, oke? Nah, mari kita cermati dan menyaksikan video berikut mengenai kisah Kain dan Habel. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya.
maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak yang terkasih, itu tadi video mengenai kisah Kain dan Habel. Nah, tadi dalam video apa ya yang dipersembahkan Kain dan Habel? Ayo, apa? Nih, Kain mempersembahkan hasil kebunnya, tetapi yang busuk saja. Lalu kalau Habel mempersembahkan anak domba yang paling dia sayangi, gemuk dan masih muda, ya. Lalu mengapa Tuhan senang menerima persembahan Habel, ya? Ya, karena Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu juga memberi dengan hati yang ikhlas. Nah, mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain mempersembahkan hasil kebun, tetapi yang busuk. Nah, oleh karena itu Allah menolak persembahan Kain. Lalu Kain juga memberi dengan hati yang tidak ikhlas, karena memberi yang busuk tadi, ya. Oke, ini perlu diketahui oleh anak-anak semuanya. Bisa dicatat ya dalam buku tulisnya, ditulis ulang biar lebih paham, biar tahu. Nah, ini kenapa kok hasil kebun yang busuk? Tadi di video nggak disebutkan. Tenang, di buku Pelangi ada halaman 46. Itu juga disebutkan ya. Tadi di video tidak disebutkan, tapi di buku ada kok. Tenang saja ya. Oke. Lalu kira-kira mengapa ya Kain iri hati pada Habel? Kenapa yo? Iya, benar sekali. Karena persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Kenapa tadi kok persembahannya diterima punya Habel? Ya, karena ikhlas dan juga memberikan domba yang Habel sayangi, yang gemuk dan masih muda. Nah, sedang persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Kenapa tidak diterima? Kenapa? Iya, betul sekali. Memberi persembahan hasil kebun yang busuk. Masa kita memberikan yang Tuhan yang busuk ya?
itu kan tidak baik. Lalu juga itu menandakan bahwa Kain tidak ikhlas ya. Oke. Nah, kalau anak-anak ke gereja itu kan memberi persembahan atau kolekte. Itu juga ya, menyisihkan uang jajannya lalu dipersembahkan pada Tuhan ya. Nah, itu jangan terus-terusan, wah uang jajan saya habis nanti. Ya tidak, berarti itu tidak ikhlas, jangan seperti itu ya. Oke. Nah, apa tadi hukuman Tuhan bagi Kain setelah melakukan kejahatan terhadap adiknya? Ya, betul sekali. Menghukum Kain menjadi pengembara di muka bumi. Iya, itu ya anak-anak semua. Sudah paham ya? Ya, jadi jangan sampai anak-anak semua ini menjadi orang yang iri. Nggak baik iri hati itu tadi ya. Tuhan tidak menyukai anak-anak yang iri hati. Orang tua pun juga tidak menyukai kalau anaknya senang iri hati ya. Dihindari kalau bisa iri hati itu ya. Oke, pinter semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak semuanya, selamat pagi. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.